pengenyangannya udah selesai ya, tinggal kita tes untuk perputarannya lancar atau tidak. Untuk pompa oli ini udah kita ganti giginya dan kita udah perbaiki di dalamnya dan tidak ada kocak dan udah press sesuai standarnya. Kemudian untuk pemasangannya itu kita gunakan pakai oli ST. Dan jangan lupa untuk baut kontrolnya atau setang pistonnya dikasih pengaman. Jaga-jaga kalau channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan merakit mesin 4D56T turbo untuk mobil Mitsubishi Strada Triton. Yang kemarin itu tekanan olinya kurang bagus sehingga membuat berat boringnya, olinya kurang, pompa olinya kurang maksimal tekanannya, jadi kita turunkan dan macet untuk mobilnya karena kehabisan air. Ternyata ada retak di silinder headnya, kemudian juga yang noken asnya di sini udah bikinan sendiri, jadi ini nggak bisa diperbaiki yang dudukan noken as di sini, sehingga dibelikan baru sama orangnya, baru tapi kosongan ya lur. Dan juga klepnya baru semua. Di sini kita kasih tanda ya lur untuk tanggalnya agar nanti kalau dibongkar ada pengingat tanggal berapa ini dibongkar gitu. Oke. Kalau ini klepnya udah baru, tinggal nozzle dan injection pumpnya yang belum diservis karena kata orangnya sambil nunggu biaya, jadi nggak kita servis untuk nozzle dan injection pumpnya. Ini penambahan injection pump untuk 4D56 yang turbo, dan turbonya udah kita bersihkan, nggak ada kocak di cartridge-nya karena baru aja diganti. Ini spare partnya yang kita bersihkan, yang nanti akan kita pasang. Di sini kita menggunakan yang kita servis itu ganti bos untuk setang pistonnya. Ini baru karena kemarin udah aus. Pen pistonnya juga baru ikut sepasang dengan pistonnya. Pistonnya kita pakai Mitsubishi Ori. Juga ini ring pistonnya juga Mitsubishi. Untuk pak setnya sendiri itu udah dibongkar sama orangnya, metal jalan. Terus juga untuk baut-bautnya udah kita bersihkan, udah kita sendirikan, meskipun tempatnya sederhana tapi berfungsi dengan baik. Oke alur, selanjutnya kita akan rakit untuk mesin 4D56T turbo. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor agar mendapatkan informasi terbaru. Kita lanjut dulu dan tetap semangat meskipun bulan puasa. Seperti biasa kita mulainya dari pengetesan untuk setang piston dan askruk. Kita tes, nanti kita kunci momen apakah ada hambatan atau tidak, perputarannya bagus atau tidak, nanti kita coba dulu. Setelah itu kita pasang di as bloknya. Oke, kita lanjut dulu. Udah kita pasang, udah kita lumasi, tinggal kita kunci momen ukuran 5 kilo, kemudian kita tes putarannya ringan atau
terlalu berat atau juga kocak, kita cek dulu, kita kunci momen 5 kilo. Pengenyangannya udah selesai ya, tinggal kita tes untuk perputarannya lancar atau tidak. Oke, untuk perputarannya semuanya lancar, tidak ada kendala. Tinggal kita pasang untuk pen pistonnya, dan pistonnya juga ring piston di sini karena ada yang megangin, jadi lebih mudah untuk pemasangannya. Oke, selanjutnya pemasangan piston dan pen piston di masing-masing setang piston. Untuk tandanya yang ini menghadap ke depan, dan ini sudah dikasih tanda oleh tukang kolternya nomor 1, karena untuk pengetesannya itu dimasukkan setelah di kolter halus, dimasukkan ininya, terasa disamakan untuk celahnya maksudnya, karena setiap piston itu berbeda-beda. Untuk 0,0 mikromili itu ukurannya udah beda. Oke, kita coba pasang dulu. Ya, minyak rem di anu, delok nek lagi. Minyak rem karo lem tripon. Oke, selanjutnya nomor 2. Ini oversize 50, dan untuk jalan dan duduknya itu udah undersize 30 rata, 0,75, jadi udah rata. Selanjutnya yang nomor 4 dan terakhir. Pastikan masuk agar tidak terlepas, dan jangan lupa nanti untuk dicek ulang dan dicek agar kita tidak kerja 2 kali. Oke, pemasangannya pistonnya udah selesai, tinggal kita pasang untuk ring pistonnya. Ini ring pistonnya ukuran 0,50. Ini nomor 1 ring oil, 2 ring. Kita pasang untuk yang oil ringnya dulu.
Oke, selanjutnya untuk ring piston nomor 2. Untuk yang bagian atas itu yang ada tandanya atau logonya itu bagian atas, dan kalau nggak ada yang bagian bawah. Selanjutnya top ring 1, piston nomor 1, top kompresi 1. Pemasangannya juga sama, ada tanda di depan, yang di atas dan di bawah. Oke, udah terlepas, tinggal kita lepas lagi untuk setang piston dan pistonnya, kemudian kita pasang untuk askruk ke silinder bloknya. Setelah kita cek untuk setang pistonnya di askruk udah beres, kita lepas lagi, kemudian kita pasang askruk di silinder bloknya dan udah kita bersihkan. Dan jangan lupa untuk jet oilnya juga dipasang ya, jangan sampai terbalik. Biasanya kalau terbalik yang ini mepet sana, nanti malah tabrakan dengan piston sehingga bengkok lagi nanti. Jadi pemasangannya agak masuk ke tengah sini. Ini semuanya udah kita pasang, udah kita bersihkan sebersih, pokoknya usahakan bersih ya. Kemudian kita pasang dan kita kencangin dengan momen 10 sampai dengan 12 kilo. Orang mesin biasa. Coba putar, usahakan agak ringan ya, jangan sampai ada yang terlalu berat, nanti bisa macet dan timbul masalah lainnya. Oke, ini udah ringan, tinggal kita kunci momen buat maju. Oke lor, udah selesai untuk pengencangannya. Ini udah 10 kilo rata dan hasilnya masih tetap ringan, berarti ini menandakan bahwa siap untuk pemasangan selanjutnya dan dipastikan tidak ada kendala di askruknya.
tinggal kita pasang untuk piston dan lainnya. Untuk pompa oli ini udah kita ganti giginya dan kita udah perbaiki di dalamnya dan tidak ada kocak dan udah press sesuai standarnya. Kemudian untuk pemasangannya itu kita gunakan pakai oli STP, sejenis oli treatment. Di sini udah kita lumasi dan udah kita tutup. Dan ini adalah oli STP yang karakternya licin. Nah, macam oli treatment licin tapi agak kental. Kita gunakan ini karena nanti biar di sini semuanya rapat karena olinya kental dan bisa cepat untuk mengangkat oli biar olinya cepat naik. Sesudah itu jangan lupa untuk dibersihkan dulu ya lur, dan dikasih oli biar rata semua, biar rapat dan tekanannya olinya bisa jadi normal dan kita pasang. Selanjutnya kita pasang untuk liner, untuk piston di liner boringnya, dan di sini udah kita ukur untuk celah gapnya itu 0,30, udah sesuai dengan standarnya. Dan juga untuk tempat liner boringnya itu udah ada baretnya, tapi baret halus bukan kasar. Ini enggak mulus banget karena untuk gapnya ini baretnya ini untuk tempat oli atau untuk menyisakan oli agar liner boring tidak terlalu kering nantinya. Jadi biarkan ini halus sendiri karena gesekan dari ring piston. Nanti kalau udah halus semakin kompresinya semakin besar. Kalau terlalu halus karena ini nggak dibikin halus seperti bensin karena ini bukan RPM tinggi untuk diesel. Kalau untuk RPM tinggi seperti bensin ini halusnya maksimal ya. Oke, sekarang kita untuk pemasangan pistonnya. Kita pasang seperti biasanya, kita pasang dari depan semua. Kemudian untuk kap pistonnya menyusul dari belakang. Ya lur, ini yang 1, 2, 3 dan 4-nya udah kita pasang untuk mengisi waktu. Tinggal yang nomor 1 ini udah oversize 50, kita pasang dulu. Pemasangannya itu seperti biasanya, kita lumasi dulu. Dan jangan lupa untuk baut konrodnya atau setang pistonnya dikasih pengaman. Jaga-jaga kalau terbentur dengan setang askruk agar tidak lecet. Dan untuk ring pistonnya jangan lupa dilumasin seperti biasa. Setelah itu kita acak. Oke, tinggal pasang yang bagian belakang.
Oke, untuk pengencangan bautnya udah selesai. Terus kemudian kita kontrol lagi. Setelah itu pemasangan kalter dan spare part yang lainnya. Tonton terus, jangan sampai di skip biar bisa tahu informasi tentang mesin L300 atau 4D56. Oke lor, terima kasih. Untuk silinder headnya sendiri udah kita pasang dan tinggal kita kencangin untuk baut silinder headnya. Kemudian jangan lupa untuk bautnya dikasih pelumas ya, biar tidak terlalu seret. Kemarin udah kita kencangin pakai impact. Terus kemudian sekarang kita pakai ukuran 7 kilo dulu, nanti kita finishing pakai 10 kilo. Oke, pengencangannya selesai, tinggal kita pasang manifold, pasang turbonya, dan kita lengkapi semuanya. Kemudian nanti kita baru cek sound di bawah. Ya lor, semangat dulu lor. Ya lor, selanjutnya kita melakukan penyetelan klep, tapi timing belnya tidak kita pasang biar ringan lah, putarannya nggak terlalu berat. Dan ini adalah top 1, kita buat setelan 30 rata karena ini baru semua untuk klepnya. Oke, penyetelannya selesai, tinggal kita pasang timing belt. Nanti kita pasang ini nozzle-nya, terus kita tata untuk tempatnya ringnya karena ini baru, tapi nozzle-nya tidak baru dan rumahnya tidak baru, jadi ya harus kita maksimalkan. Oke lor, udah terpasang untuk timing belnya, timing bel besar dan kecil udah terpasang. Untuk timing belnya tidak baru, tensionernya juga nggak baru, nggak diganti juga nggak baru, ini sama timing belnya juga nggak baru. Untuk topnya sendiri seperti biasa, udah pas semua, udah kita paskan. Untuk topnya udah kita paskan, ini untuk top noken as, injection pump udah lurus semua. Terus ini gigi balan yang atas, ini di askruk, nah ini, terus ini di balan bawah. Kalau yang di askruk ini agak sedikit longgar lor, tidak bisa pas gini. Kalau di sini pas, yang lainnya agak geser dikit dikarenakan yang ini kocak.
Ini juga mempengaruhi untuk balan. Kalau yang ini nggak kocak pas, jadi untuk pengapian tidak ada pergeseran. Tapi kalau yang ini agak kocak, jadi ada sedikit ketidakbalanan, cuma berbeda sekitar 5-10 derajatan, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu bermasalah. Dan untuk turbonya udah kita pasang. Ini adalah oli, jalur oli dari tekanan pompa oli masuk ke dalam, dan ini drainase oil drainnya jangan lupa untuk dipasang, dan pastikan rapat, karena kalau sudah terpasang tempatnya sulit untuk memperbaikinya. Kenapa untuk drain oilnya terbesar? Ini dimaksudkan untuk ketika oli tekanan turbo di sini, oli untuk pelumasan turbo masuk ke dalam sini dan berjalan di bawah sini itu lancar. Kalau kecil nanti oli numpuk di sini dan bisa rembes di turbin atau di sealnya. Di sini oli bisa keluar dari sini, karena di sini bukan seal tapi cuma ring atau seperti semacam ring piston gitu, dan bos aja, nggak ada ring karetnya. Dan ini adalah tipe turbo yang memakai pendingin air dan oli untuk pelumasan, air untuk pendingin. Nah, ini dari sini, dari bypass masuk ke dalam, dan ini keluarnya lewat sini, lewat jalur sini. Ini udah nggak ori karena udah lama, jadi kayaknya seadanya, yang penting tidak bocor. Seterusnya kita pasang untuk nozzle-nya. Untuk ring nozzle-nya, karena ini nozzle-nya baru, jangan lupa dikasih ring kuningan. Ring kuningannya itu ada 2 ini. Nah, ini tujuan kita kasih ring kuningan meskipun ini rata adalah biar kita tidak ngencanginnya tidak terlalu keras, karena kalau terlalu keras itu efeknya nggak bagus. Jadi kalau pakai ring ini, dan juga untuk meratakan ya, tapi kalau pakai ring ini tekanan sedikit agar supaya tetap ringnya itu nggak terlalu keras tapi ringnya udah rapat, itu udah cukup. Pengetesannya nanti kalau udah hidup kita kasih air pas waktu hidup. Kalau ada bocor itu berarti ada kebocoran, kurang keras, kita kasih keras sedikit biar tidak terlalu keras atau overload, dikarenakan nanti bisa jebol yang di dalam kalau terlalu overload atau rusak. Nah, ini kita pasang dulu, tinggal kita kerasin untuk bautnya. Oke, kita kerasin dulu, kemudian kita rakit semuanya sampai selesai, sampai beres. Nanti kita cek sound di bawah. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Terima kasih. Mesin 4D56 nya udah kita persiapkan, udah siap untuk starter. 4D56T punyanya Mitsubishi Strada atau L200 kalau di luar. Ini udah kita rakit ya lur, untuk proses hidupkan mesin di bawah. Ini blendersnya kuat dari plat tebal, jadi kita langsung nggak pakai transmisi. Terus untuk kabel-kabelnya dan filter solarnya udah kita rakit, setrumnya. Kemarin kita membypass untuk saluran oli ini, oli coolernya kita bikin gini. Tapi karena takut nanti ini jebrot atau keluar olinya, jadi kita pasang di oli cooler aslinya, karena tekanannya itu besar ya. Ini adalah mesin turbo, kemarin kita udah rakit, dan kita sebelum dihidupkan kita di sini kita kasih oli biar tidak kering. Ya lor, kita hidupkan dan kita inrain di bawah, kita cek sound di bawah. Kita isi air radiatornya dulu.
Oke, kita hidupkan dulu, kita naikkan untuk solarnya ke mesin. Oke, mesinnya tadi udah hidup ya lur, tapi suaranya terlalu halus dan mengakibatkan asap putih dan juga ada oli yang bocor di fleksibel oli di alternatornya. Ini masih dikencangin, terus nanti kita coba putar injection pumpnya agar suaranya tidak terlalu halus, karena tadi terlalu halus jadi berasa putih dan suaranya kurang kering. Oke, kita setel dulu sedikit aja ya. Oke, udah kita setel dan udah kita perbaiki yang oli yang bocornya, tinggal kita coba lagi test drive. Udah hidup ya lur. Dan olinya udah naik. Kita cek lagi, kita inrain di bawah dan kita cek apakah ada kebocoran dan suaranya beda. Ini masih baru hidup, belum hangat mesinnya. Tinggal kita coba. Oke lur, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Nah, ini suaranya udah halus karena selang dari intake manifold turbonya udah kita pasang, meskipun untuk sementara biar turbonya menekan dan suaranya jadi halus. Ini kita inrain dulu selama 2-3 jam sambil mendengarkan suaranya. Kalau udah beres, nggak ada kebocoran dan suaranya udah sip, baru kita naikkan.
mesinnya udah hidup dan udah kita pasang di mobilnya, di sesisnya. Tinggal kita pemasangan kap juga grillnya ya lur. Di sini bunyinya udah normal. Tapi ini saya purkan sedikit atau saya kasarkan karena untuk injection pumpnya dan nozzle-nya nggak diservis ya, karena minim biaya. Jadi sebenarnya ini bisa lebih halus lagi, tidak ada kemeleteknya, karena kemarin pas waktu pertama dihidupkan itu asapnya putih karena di ring pistonnya masih terdapat oli, masih belum kering. Terus kita gas, ada berbet di tengah karena nozzle-nya kurang nggak dikalibrasi dan injection pumpnya nggak dikalibrasi. Jadi kita kasarkan dikit biar nggak berbet. Nanti untuk nozzle dan injection pumpnya menyusul. Dan ini adalah suaranya udah normal. Coba kita gas ya. Untuk mesinnya belum kita setel balap ya, jadi kita standarkan aja karena ini adalah masih masa in rain. Jadi kita standarkan, nanti kalau RPM-nya sudah mulai besar sendiri berarti in rain-nya udah selesai. Oke, sambil kita nunggu orangnya, kita pasang kapnya dan bersih-bersih. Dan terima gaji. Juga terima kasih telah menonton di channel Farid Putra Motor. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel kami agar bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Farid Putra Motor. Oke, terima kasih.